Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Rahmadina dari kelas PGSDB 2020 dengan nomor NIM 20010200026. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul Peran Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak Sekolah Dasar. Adapun hal yang melatar belakangi saya membuat makalah ini, yaitu karena pendidikan merupakan hal terbesar yang selalu diutamakan oleh para orang tua. Saat ini, masyarakat semakin menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka sejak dini. Keluarga sebagai tempat pertama pertumbuhan dan perkembangan dan sangat menentukan perannya sebagai lembaga lingkungan pertama atau utama di mana anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan tertua. Artinya, disinilah dimulai suatu proses pendidikan, sehingga orang tua berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Dalam hal pendidikan anak-anaknya, para orang tua perlu adanya kerjasama dengan pihak lain, seperti halnya pihak sekolah. Orang tua dan pihak sekolah tentulah harus bekerja keras dan saling bekerja sama untuk menggapai pendidikan yang optimal. Dengan adanya hubungan yang baik antara sekolah dengan orang tua, akan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari dalam hal mendidik anak-anaknya. Nah, adapun rumusan masalah yang melatar belakangi makalah ini, yaitu yang pertama, apa sih pengertian peran orang tua itu? Yang kedua, apa itu motivasi belajar? Yang ketiga, bagaimana peran orang tua terhadap motivasi belajar anak sekolah dasar? Yang keempat, bagaimana metode orang tua dalam memberikan motivasi belajar kepada anak-anak sekolah dasar? Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar? Tujuan makalah yang saya buat yaitu untuk mengetahui pengertian peran orang tua dan motivasi belajar. Lalu untuk mengetahui peran orang tua terhadap motivasi belajar anak sekolah dasar, kemudian untuk mengetahui metode orang tua dalam memberikan motivasi belajar kepada anak sekolah dasar, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui cara meningkatkan peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Kegunaan makalah ini yaitu disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna untuk menambah wawasan calon guru seperti saya sendiri, terutama mengetahui tentang penyelesaian masalah siswa yang malas belajar, dan secara praktis makalah ini diharapkan bermanfaat bagi saya sendiri yaitu sebagai penulis karena dapat menambah pengetahuan dan konsep keilmuan khususnya jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Dan untuk pembaca yaitu untuk menambah informasi tentang metode orang tua dalam memberikan motivasi belajar baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi orang tua dalam motivasi anaknya di dalam belajar baik di rumah. Prosedur makalah. Metode yang digunakan dalam pembuatan makalah ini yaitu dengan metode deskriptif. Melalui metode ini, saya menguraikan permasalahan yang dibahas secara jelas dan komprehensif. Data teoritis dalam makalah ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian ke lapangan langsung dan juga dari studi pustaka, yang dimana saya mengambil data melalui kegiatan membaca secara literatur yang relevan dengan tema makalah. Lalu kita ke kajian pustaka, yaitu yang pertama peran orang tua. Menurut Lestari, peran orang tua merupakan cara yang digunakan oleh orang tua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus dijalankan dalam mengasuh anak. Hadi juga menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Peran orang tua dalam pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Pendidik pertama dan utama adalah orang tua. Nur juga menyatakan bahwa peran orang tua dalam pendidikan adalah sebagai pendidik, pendorong, fasilitator, dan pembimbing. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran dari orang tua. Yang pertama, sebagai pendidik. Pendidik pertama dan utama adalah orang tua dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi afektif, kognitif, dan potensi psikomotor. Yang kedua, sebagai pendorong. Daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu, orang tua berperan menumbuhkan motivasi anak. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Orang tua menyediakan berbagai fasilitas belajar seperti tempat belajar, meja, kursi, penerangan, buku, alat tulis, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sebagai pembimbing. Orang tua tidak hanya berkewajiban memberikan fasilitas saja, tetapi orang tua wajib membimbing anaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa antara peran orang tua dalam pendidikan dan sikap yang perlu diperhatikan dalam perkembangan moral saling berkesinambungan. Sikap orang tua harus sesuai dengan apa yang diajarkan kepada anak. Salah satu peran orang tua yang dijelaskan tadi yaitu sebagai pendorong atau pemberi motivasi. Motivasi yang dimaksud bisa berupa dorongan untuk belajar. Pada saat belajar, terkadang anak akan mengalami kesulitan dan semangatnya menurun. Orang tua harus memberikan dorongan agar anak lebih semangat dalam belajar dan mampu mengatasi kesulitannya. Nah, yang kedua yaitu motivasi belajar. Sardiman menyatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa yang menjamin kelangsungan dan memberi
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Lalu UNO juga menyatakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Motivasi belajar merupakan daya penggerak yang mendorong siswa untuk rajin belajar. Sardiman menyatakan bahwa ada 3 fungsi motivasi, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, yang kedua, menentukan arah perbuatan atau arah tujuan yang hendak dicapai, yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Hamalik menyatakan bahwa fungsi motivasi yaitu mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan seluruh pengarah dan penggerak. Nah, yang ketiga, peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa. Menurut Rizkiyah, peran orang tua dalam motivasi belajar anak yaitu menanamkan cinta belajar, membagi waktu belajar anak, dan memberikan motivasi dalam mengerjakan tugas sekolah. Rumbewas menyatakan bahwa peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa yaitu mengontrol waktu belajar, memantau perkembangan kemampuan akademik anak, memantau perkembangan kepribadian anak, mencakup sikap moral dan tingkah laku anak, dan memantau efektivitas tim belajar di sekolah. Rumbewas menyatakan bahwa cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu menciptakan iklim rumah yang mendukung anak untuk belajar, menyediakan waktu yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan belajar, dan memberikan penghargaan atau respon positif terhadap setiap prestasi anak. Berdasarkan penjelasan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam motivasi belajar anak yaitu memberikan motivasi, mengontrol waktu belajar anak, menciptakan iklim rumah yang mendukung anak untuk belajar, menyediakan waktu untuk terlibat dalam kegiatan belajar anak, memantau perkembangan kemampuan akademik anak, memantau perkembangan kepribadian anak, memantau efektivitas jam belajar di sekolah, dan memberikan penghargaan. Peran orang tua sangat penting dalam motivasi belajar anak. Tinggi atau rendahnya motivasi belajar anak dipengaruhi oleh peran orang tua. Motivasi belajar yang rendah akan mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar anak. Lalu kita ke pembahasannya, yaitu yang pertama, metode orang tua dalam motivasi anak sekolah dasar. Yang pertama ada metode pemberian hadiah. Pemberian hadiah merupakan bentuk memberikan dorongan dan menyayangi anak. Dalam hal ini harus diperhatikan keseimbangan antara dorongan yang berbentuk materi dengan dorongan spiritual, sebab tidaklah seimbang jika pemberian dorongan hanya bersifat materi saja. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak menjadi orang yang selalu meminta balasan atas perbuatannya. Dengan demikian, memberikan pujian kepada anak sangat pengaruh dalam memberikan dorongan kepada anak. Lalu yang kedua ada sanksi atau hukuman. Metode ini merupakan cara lain mendidik anak. Jika pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memberikan nasihat, arahan, petunjuk, kelembutan, dan suri tauladan, maka dalam kondisi semacam ini, cara mendidik anak dengan memberikan hukuman dapat diterapkan. Akan tetapi perlu diingat bahwa hukuman tersebut ada pemberian hukuman dengan cara memukul, tapi itu tidak efektif atau dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, yang kedua, cara meningkatkan peran orang tua terhadap motivasi belajar anak sekolah dasar, yaitu yang pertama dengan mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak. Anak-anak diajarkan untuk belajar secara rutin, tidak hanya belajar saat mendapat pekerjaan rumah dari sekolah atau akan menghadapi ulangan saja, tetapi setiap hari anak-anak diajarkan untuk mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru pada hari itu. Yang kedua, memantau perkembangan kemampuan akademik anak. Orang tua diminta untuk memeriksa nilai-nilai ulangan dan tugas anak mereka. Lalu yang ketiga, memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral, dan tingkah laku anak-anak. Hal ini dapat dilakukan orang tua dengan berkomunikasi dengan wali kelas untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah. Lalu yang terakhir yaitu dengan memantau aktivitas yang belajar di sekolah. Orang tua dapat menanyakan aktivitas yang dilakukan anak mereka selama berada di sekolah dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kesimpulan dari makalah ini yaitu peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak diantaranya adalah dengan memperhatikan proses belajar anak di rumah. Meskipun anak sudah mulai dilatih untuk belajar mandiri, tetapi orang tua tetap memperhatikan dengan cara mendampingi dan mengawasi anak saat belajar. Selain untuk memantau, juga dapat memudahkan anak untuk bertanya atau meminta pendapat orang tuanya saat mengalami kesulitan dalam belajar. Anak menjadi semangat belajar karena merasa orang tuanya mendukung. Selain itu, peran orang tua yaitu dengan memberikan pengertian bahwa dengan belajar cita-cita anak dapat dicapai. Pengertian mereka diberikan dalam bentuk nasihat. Nasihat yang diberikan bertujuan agar anak rajin belajar, karena dengan belajar cita-cita anak baik berupa prestasi dalam kelas maupun cita-cita saat dewasa nanti akan tercapai. Dengan nasihat tersebut, semangat belajar anak akan meningkat. Kemudian, peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak yaitu dengan menyediakan fasilitas belajar. Fasilitas belajar yang diberikan orang tua sudah cukup memadai, mulai dari alat sekolah, buku, modul pembelajaran, dan penunjang, tempat belajar, serta pengkondisian suasana belajar agar anak dapat belajar dengan baik. Peran orang tua di atas menjadikan anak termotivasi dalam belajar. Anak cenderung rajin dalam belajar sehingga dapat meraih prestasi. Sarannya dari saya yaitu
metode yang dilakukan orang tua dalam motivasi anak haruslah dapat diterima oleh anak, sehingga anak memahami bahwa yang dilakukan oleh orang tuanya itu sebagai wujud rasa sayang dan berguna untuk mendidik agar anak menjadi manusia yang siap untuk kehidupan di masa depan. Peran orang tua dalam motivasi anak di sekolah sebagai motivator mendukung anak supaya maju, fasilitator menjabatani antara anak dengan guru dan lingkungan masyarakat, dan juga mediator. Saran bagi guru adalah sebagaimana peran guru sebagai tenaga pendidik dalam mendidik tidak hanya kemudian sebatas memberikan ilmu atau informasi di ruang kelas saja, tetapi harus pula memantau anak sampai mereka beradaptasi bersama lingkungan. Maka dengan hasil dari penelitian ini, orang tua diharapkan lebih mengetahui perannya sebagai orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan anak, dan juga mengetahui metode apa yang baik dan bisa diterima oleh anak, sehingga anak tahu bahwa orang tuanya peduli terhadap pendidikan anaknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat orang tua mengerti akan peranannya sebagai pendidik dan selalu memperhatikan tumbuh kembang sang anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.